penyelenggaraan pemilu itu demokratis dan berkeadilan, itu salah satunya adalah menyediakan ruang bagi pihak-pihak yang merasa keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sahabat pemilih, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan podcast dan narasumber kali ini anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bapak Muslim Aisyah selaku Divisi Hukum dan Pengawasan. Sahabat pemilih, sebagai informasi bahwa Bapak Muslim Aisyah ini menjadi penyelenggara pemilu itu sudah sangat lama sekali, yaitu mulai tahun 2003 Pak. Ya. 2003 hingga sekarang beliaunya masih konsen di penyelenggaraan pemilu. Apa kabar Pak Muslim? Baik Mas. Sehat juga. Salam sehat ya. Ya. Sahabat pemilih, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai sengketa pemilu. Nah, di sini ada narasumber yaitu Bapak Muslim selaku Divisi Hukum dan Pengawasan, tentunya sangat paham sekali terkait dengan sengketa pemilu. Pak Muslim, terkait dengan pemilu 2019 setidaknya menyisakan adanya sengketa pemilu. Ya. Nah, mungkin sahabat pemilih sekalian perlu mengetahui apa sih sebenarnya sengketa pemilu itu, Pak Muslim. Karena sampai saat ini mungkin sahabat-sahabat pemilih dimanapun berada itu masih ada ketertarikan untuk mengetahui apa sebenarnya sengketa pemilu itu. Mungkin Pak Muslim bisa memberikan penjelasan terkait dengan pengertian sengketa pemilu. Ya, makasih Mas Cahyo. Sengketa ya, perlu kita pahami bahwa sengketa ini di dalam pemilu memang bagian dari upaya penegakan sistem keadilan pemilu gitu ya. Dan itu sesuatu yang niscaya. Gitu. Artinya memang ada, termasuk bagian dari indikator pemilu yang adil itu harus menyediakan ruang sengketa ini, yaitu memberi ruang bagi pihak-pihak yang merasa keberatan, haknya merasa terlanggar, kemudian diberi ruang untuk mengajukan sengketa kepada KPU di dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Nah, kalau mengacu pada pengertian sengketa itu kan kalau kita maknai secara bahasa perselisihan. Iya, itu perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara dalam hal ini KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Ini makna dasar yang kemudian berkaitan dengan soal sengketa ini. Gitu ya. Memang sengketa itu ada dua di konteks pemilu dan pilkada itu. Ada sengketa proses ya. Sengketa proses dan kemudian sengketa hasil. Sengketa proses kalau lihat dari keadaannya itu bisa sengketa antar peserta. Jadi peserta pemilu kalau itu tipe pemilu ya, itu bisa antar peserta calon. Misalnya ada dua calon, mereka kemudian bersengketa terhadap sesuatu hal gitu ya, itu bisa. Kalau di pemilu legislatif pesertanya kan partai gitu. Nah, kemudian juga sengketa itu antara peserta pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU itu. Biasanya sengketa ini berkaitan dengan soal hak-hak peserta yang di dalam proses tahapan pemilu, khususnya misalnya tahapan pendaftaran peserta pemilu gitu ya. Kemudian pencalonan itu timbul akibat proses yang menyebabkan KPU itu karena dianggap tidak memenuhi syarat atas kepesertaannya itu kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat. Keputusan KPU menyatakan yang bersangkutan itu tidak memenuhi syarat atau istilahnya itu PMS
mengajukan sengketa. Nah, itu sengketa proses. Dalam lingkup di ketentuan sengketa proses itu diajukannya ke Bawaslu. Nah, yang kedua itu sengketa hasil. Sengketa hasil ini adalah perselisihan akibat ditetapkannya hasil pemilu. Kan gitu ya. Jadi proses pemilu di akhir itu akan ketemu yang namanya penetapan hasil pemilu. Disinilah yang kemudian ada pihak yang dinyatakan menang atau istilahnya terpilih gitu ya. Ada pihak yang kemudian dinyatakan tidak menang atau tidak terpilih. Nah, sengketa hasil ini diberi kesempatan oleh peserta pemilu, bahkan tidak hanya peserta ya. Ternyata kalau kita amati pengalaman selama ini itu sengketa hasil pemilu itu ada yang mengajukan sengketa itu ternyata antar internal calon di satu partai, dan itu bagian yang memang diberi ruang dan itu diajukannya ke MK. Yang hal-hal yang seperti ini yang kemudian KPU harus hadapi di setiap proses pemilu dan pemilihan. Artinya apa jenis sengketa pemilu itu berarti tadi ada dua ya? Secara sengketa umum proses dan sengketa hasil. Kategorikannya itu sengketa proses itu biasanya ada di tahapan pencalonan ya, yang paling mencolok, karena dari yang tadi kita sebut sengketa antar peserta dengan sengketa antara peserta dan penyelenggara itu yang selama ini yang lebih dominan terjadi itu adalah sengketa antara peserta pemilu dengan KPU akibat keputusan KPU yang dikeluarkan itu. Jarang yang kemudian antara peserta itu jarang terjadi. Terkait dengan sengketa pemilu, khususnya terkait dengan sengketa proses Pak Muslim, untuk kiranya agar sahabat pemilih sekalian tahu, kiranya kewenangan untuk penyelesaian terkait dengan sengketa proses itu di mana Pak Muslim? Ya, kalau sengketa proses karena ini menyangkut soal ini ya tahapan pendaftaran peserta pemilu dan nanti kemudian juga tahapan pencalonan itu, kalau terjadi sengketa terhadap proses ini itu diajukannya ke Bawaslu. Di Bawaslu ya? Di Bawaslu, baik itu di pemilu maupun kemudian di pemilihan yang ada itu. Jadi KPU menetapkan pada saat proses pendaftaran itu atau kemudian di pencalonan itu ternyata peserta atau kemudian ada calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Berdasarkan putusan KPU itu, kemudian yang bersangkutan diberi ruang untuk mengajukan keberatan dan diberi ruangnya itu diajukannya ke Bawaslu. Baik itu pesertanya partai politik di pemilu, ya kan, maupun pesertanya calon kalau itu presiden itu ke KPU RI ya kan, presiden kan proses di KPU RI, maupun proses pencalonan di pemilihan itu ketika ada pihak-pihak yang dinyatakan tadi dari syarat itu kemudian mengajukan ke Bawaslu yang kemudian memproses itu, memanggil mulai dari menerima ajuan sengketa, kemudian memeriksa sampai terakhir kemudian memutus. Disinilah kemudian nanti akan diproses oleh Bawaslu sampai di akhir ada keputusan. Berarti di sengketa proses itu ada persidangannya ya? Ada persidangan ya. Kemudian antar pihak tadi yang berperkara itu dihadirkan, kemudian dihadirkan, ada nggak kemudian model pembuktian Pak Muslim? Dalam itu mulai dari proses penerimaan ya, laporan, pengajuan sengketa ini, kemudian diperiksa sampai diperiksa ini modelnya kalau di Bawaslu itu ada upaya mediasi dulu, kalau mediasi gagal gitu ya, nggak tercapai permufakatan, kemudian dilakukan model pemeriksaan yang adjudikasi. Disitulah akan menghadirkan para pihak untuk terjadi proses pemeriksaan sampai ke alat bukti, saksi-saksi, sebelum kemudian proses di Bawaslu mengambil satu keputusan. Nah, nanti silakan
Kalau hasilnya kemudian diterima, nanti yang bersangkutan nanti akan ditindaklanjuti oleh KPU. Gitu ya. Ya, di KPU. Kalau kemudian hasilnya KPU terima atau bahkan dinyatakan memenuhi syarat, ya KPU akan menindaklanjuti putusan itu. Di dalam putusan Bawaslu itu sifatnya rekomendasi atau memang ada putusan? Kalau terhadap sengketa proses di Bawaslu itu hasilnya putusan. Hasilnya putusan. Karena kan tadi model adjudikasi itu ya, itu bagian dari proses di mana outputnya itu adalah putusan. Dan kalau putusan ini kan mau nggak mau KPU akan menindaklanjuti hasil dari putusan itu. Tergantung kalau dikabulkan, berarti kan keberatan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan sengketa ini dikabulkan. Nah, berarti ada proses terbukti yang kemudian keputusan KPU salah gitu ya, karena menyatakan tidak bersyarat. Nah, nanti terlihat apa bunyi keputusan Bawaslu dalam proses ini. Kalau keputusannya diberi kesempatan untuk menyerahkan berkas lagi, KPU bisa mulai dari menerima berkas kemudian melakukan verifikasi. Nanti hasilnya verifikasi menjadi dasar KPU untuk menetapkan. Atau misalnya putusan Bawaslu itu mengoreksi ya, bahwa apa yang diputuskan KPU itu keliru misalnya. Itu kalau kemudian putusan Bawaslu keputusannya itu menyatakan ini diterima dan bersyarat, berarti KPU harus menindaklanjuti itu. Ini beda dengan rekomendasi yang KPU nanti harus punya kewenangan memeriksa lagi. Tapi kalau sudah putusan Bawaslu hasil dari proses itu, ya KPU akan menindaklanjuti. Mungkin yang jadi pertanyaan sahabat pemilih itu ketika pemohon dalam hal ini mengajukan adjudikasi di Bawaslu, kemudian ditolak, apakah pemohon itu bisa mengajukan banding, Pak Mus? Ada. Kira-kira bandingnya di mana itu, Pak Mus? Ada upaya hukum lanjutan ya, kalau kemudian Bawaslu menyatakan. Berarti bahasanya upaya hukum lanjutannya, banding nih. Iya, itu ya banding. Banding ya. Kalau pemilu ya, sesuai Undang-Undang 7 itu dia bisa mengajukan upaya itu ke TUN, ke Peradilan TUN ya. Kalau kemudian di pilkada itu langsung ke PT TUN. Gitu ya. Jadi kalau PT TUN kan itu upaya banding ya. Tapi kalau kemudian di pemilu seperti pengalaman kita di 2019 mungkin agak jarang ya pengalaman itu di Jawa Tengah, tetapi sesuai mekanisme yang ada itu bisa upaya bandingnya ke Peradilan TUN. Jadi Peradilan TUN itu adalah sengketa tata usaha yang proses administrasinya telah ditempuh di Bawaslu, tapi yang bersengketa itu masih merasa ada keberatan karena keputusan Bawaslu itu, maka dia harus bawa itu ke TUN. Putusan TUN itu sendiri sifatnya final atau masih ada upaya hukum lagi, Pak Mas? Karena kalau sudah final ya. Sudah final. Apapun putusannya itu kemudian ditindaklanjuti oleh KPU ya. Kalau misalnya menang gitu ya, putusan TUN mengabulkan, padahal putusan Bawaslu tidak gitu ya. Itu ya nanti KPU tetap akan menjalani putusan TUN itu. Nanti kita juga akan lihat biasanya juga di proses persidangan di TUN KPU juga dihadirkan untuk dimintai keterangan bagaimana sesungguhnya. Ya, Pak Muslim, tadi itu kan kita sudah membedah terkait dengan sengketa proses, Pak Muslim. Berikutnya sengketa hasil, Pak Muslim. Mungkin sahabat pemilih juga perlu penjelasan lebih detail terkait dengan apa sih sebenarnya sengketa hasil pemilu itu, atau yang namanya PHPU ya, Pak Muslim ya, perselisihan hasil pemilihan umum ya. Ya, sengketa hasil mungkin bagi penyelenggara dan mungkin bagi para pihak ya, khususnya masyarakat, mungkin juga ini lebih familiar karena hampir di setiap pemilu proses ini hampir terjadi. Beda dengan sengketa proses yang di Bawaslu, mungkin hanya pihak-pihak tertentu yang kebetulan memang secara administratif
legislatif itu tidak mensyarat itu, tetapi ini tidak kemudian banyak para pihak yang terlibat di sini, sehingga PHPU itu istilah di pemilu ya. Kalau di pilkada itu PHP itu mungkin lebih familiar karena pasti sengketa hasil ini karena di ujung setelah pemilu selesai, pemungutan suaranya selesai, rekapitulasi sampai kemudian menetapkan siapa terpilih, ini tiba-tiba kemudian ada pihak yang mengajukan keberatan. Kan kalau mengajukan keberatan ini dampaknya bukan hanya yang mengajukan, karena ini satu proses di akhir, ini mungkin juga masyarakat pasti akan tahu, makanya dia lebih familiar. Itu mekanismenya akan mengajukan permohonan ke MK. Gitu. Jadi beda ya ini ya, kalau hasil itu di MK, kemudian kalau proses itu di Bawaslu. Seperti itu. Gitu. Jadi tadi ada dua istilah yang berbeda. Kalau di dalam pemilu terkait dengan hasil itu namanya PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum. Kalau di pilkada itu PHP ya, perselisihan hasil pemilihan. Bukan istilah di PHP. Betul. Ya karena itu konsekuensi dari istilah yang berbeda juga. Pemilu itu kan menggunakan istilah pemilihan umum, dan itu di pemilu presiden merujuknya ke situ, pemilu legislatif, pemilu DPD gitu ya. Kalau pilkada itu kan istilahnya pemilihan, maka dia sampai kepada PHP, perselisihan hasil pemilihan. Itu yang kadang-kadang juga istilahnya sederhana, tapi kadang-kadang pikiran kita itu menyebut PHP dengan PHPU karena lebih familiar di situ. Jadi kadang masyarakat itu terkait dengan perselisihan hasil pemilihan itu ya dimaknai sama dengan PHPU itu ya, perselisihan hasil pemilihan umum itu ya. Oke Pak Muslim, mungkin juga sahabat pemilih sekarang juga ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan objeknya atau materi di dalam permohonan hasil pemilihan umum tadi atau PHPU tadi Pak Muslim. Itu objeknya itu terkait apa Pak Muslim? Ya, kalau PHPU atau PHP ini terkait hasil ya. Jadi KPU setelah melakukan rekap dan kemudian menetapkan hasilnya. Kalau bicara hasil itu kan ada 3 ya. Kalau di pemilu itu ada 3, kalau di pemilihan ada 2. Kalau di pemilu bicara hasil, penetapan hasil itu berarti perolehan suara. Perolehan suara kemudian dinyatakan peserta pemilu sekian, calonnya dapat sekian gitu ya. Yang kedua itu perolehan kursi. Ya kan? Perolehan kursi, partai ini dapat kursi berapa, kemudian partai ini berapa, gitu. Yang ketiga nanti calon terpilih. Itu kalau di pemilihan umum atau di pemilu. Kalau di pemilihan yang namanya hasil itu 2, yaitu penetapan hasil perolehan suara antara peserta pemilihan itu dapat berapa berdasarkan hasil rekap. Yang kedua adalah calon terpilihnya. Nah, 2 dan 3 inilah yang kemudian disebut sebagai hasil yang kemudian disengketakan. Jadi hasil perolehan suara yang di pemilu itu mempengaruhi kursi, perolehan kursi itu menjadi objek. Gitu. Kalau di pemilihan hasil perolehan suara yang mempengaruhi keterpilihan calon itu yang kemudian jadi objek. Kalau itu merujuk dokumen, tentu saja adalah dokumen keputusan KPU yang menetapkan hasil itu. Ya mungkin perlu diperjelas lagi Pak Muslim terkait dengan pemilu. Pemilu itu kan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, kemudian anggota DPD, kemudian anggota DPR dan DPR di provinsi dan DPR di kabupaten. Di dalam pelaksanaan PHPU itu ada pembeda atau sama gitu Pak Muslim? Ada pembeda ya sesuai dengan jenis kategori pemilu ya. Kalau di pemilu presiden ya yang namanya peserta kan calon. Jadi calon yang kemudian dinyatakan perolehan suaranya itu kalah ya.
lebih sedikit dari yang terpilih, maka dia bisa mengajukan sengketa ke MK. Jadi yang namanya peserta itu calon. Kalau di pemilu DPD juga seperti itu ya. Kalau di pemilu legislatif, karena peserta ini kan partai, partai, maka yang kemudian yang mengajukan adalah partai pada prinsipnya itu. Tapi di dalam ketentuannya itu calon juga bisa mengajukan perolehan calon ini melalui partainya. Jadi calon bisa mengajukan permohonan sengketa melalui partainya. Nah, calon ini itu kalau itu pengajuannya calon, biasanya ini adalah perolehan calon yang mempunyai porsi keterpilihan calon itu. Misalnya calon A itu merasa dia punya perolehan suara yang lebih dari calon B. Itu dalam satu partai. Dalam satu partai itu bisa menjadi bagian dari yang mengajukan sengketa, tapi dia harus melalui partainya. Berarti syaratnya harus partai yang mengajukan ke MK ini partai. Jadi dia masuk ke partai kemudian diproses oleh partai. Meskipun ini sengketa hasil, tapi di dalamnya adalah bagian dari sengketa antar calon di internal mereka gitu ya. Karena memang kata kuncinya itu mempengaruhi kursi dan hal-hal yang seperti ini itu diberi perubahan. Untuk PHPU itu sendiri, semisal katakanlah mengajukannya tidak di MK Pak Muslim, tapi di pengadilan negeri atau di PT UN, itu bagaimana Pak Muslim? Itu tidak sesuai kewenangan. Itu tidak ditentukan bahwa kewenangan untuk memproses hasil pemilu ketika ada sengketa itu MK gitu ya. Kalau di pengadilan negeri itu kan kaitannya soal pidana. Kalau kemudian di TUN misalnya itu juga kaitannya dengan administrasi ketumbuhan yang bisa bersumber dari keputusannya KPU, dan keputusan KPU kalau itu berkaitan dengan soal tahapan itu harus melalui upaya selesai dulu administrasi di Bawaslu. Tapi kalau kemudian hasil yang sampai hari ini ketentuan perundang-undangnya itu menjadi kewenangan MK. Kewenangannya masih di MK karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ngomong-ngomong terkait dengan sengketa di MK terkait dengan PHPU itu sendiri Pak Muslim, biasanya putusan-putusannya itu seperti apa Pak Muslim? Saya kira MK ini sampai sejauh ini masih dipercaya sebagai satu lembaga yang kemudian orang itu mempercayakan pada MK untuk memutuskan sengketa hasil ini. Dan biasanya sengketa hasil itu bukan saja karena ketentuannya final dan mengikat gitu ya, tapi juga para pihak yang berperkara di sini itu merasa mendapat keadilan ketika mengajukan keberatan hasil. Meskipun ya kita tahu ya beberapa putusan MK itu kan variatif. Ada yang kemudian MK memutuskan sengketa ini dinyatakan tidak diterima. Ini kalau di dalam proses pengajuannya setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan ternyata tidak memenuhi syarat formil ya. Gitu. Kemudian ada juga yang kemudian ditolak. Ditolak ini proses di MK sudah masuk kepada tahapan pemeriksaan pokok-pokok perkara itu, tetapi tidak cukup bukti bagi para pemohon sehingga kemudian putusan MK itu menolak. Ada yang kemudian mengabulkan ini juga variatif, sangat tergantung persoalan apa gitu ya. Ada yang kemudian sampai PSU di PSU suara ulang, pemilihan suara ulang ada juga yang penghitungan suara ulang sampai kemudian dilanjutkan ke suara ulang. Nah itu beberapa jenis putusan MK yang kemudian berdasarkan pengalaman 2019 bahkan juga pilkada 2020 yang kemarin itu prosesnya ke sana. Dan KPU ya sebagai penyelenggara yang dalam hal ini termohon ya di hasil itu pasti akan menindaklanjuti putusan itu. Kalau PSU ya
menggugat PSU dari putusan MK. Nanti hasilnya PSU dilaksanakan, kemudian itulah menjadi hasil akhir setelah KPU menindaklanjuti putusan MK itu. Jadi memang sangat luar biasa dan ada proses ya, terkait dengan pelaksanaan pemilu ya. Kadang proses inilah yang kemudian itu mau nggak mau ya, kita sebagai penyelenggara pasti akan mengalami satu kelelahan, bukan saja soal waktu ya, tapi juga apa yang kemudian kita siapkan di dalam proses sengketa itu. Mungkin kalau bicara soal kelelahan dan sebagainya, mungkin itu juga bukan hanya penyelenggara ya, KPU sebagai pihak termohon, tapi para pihak ini kan juga terkait ya. Ada pemohonnya sendiri yang tentu juga mungkin akan bekerja keras dari KPU dalam upaya membuktikan pokok-pokok perkara yang diajukan itu kan begitu. Kemudian juga ada pihak terkait. Pihak terkait ini kan jelas adalah pihak yang nanti terpengaruh terhadap permohonan sengketa ini. Kalau itu tadi sengketa di internal partai ya, calon A yang mengajukan, maka calon B yang suaranya banyak itu dia akan terpengaruh, maka dia juga menjadi pihak terkait di permohonan internal partai itu. Kalau di pemilu presiden ya, calon yang memperoleh suara terbanyak yang kemudian dinyatakan terpilih ya oleh KPU itu menjadi pihak terkait. Terima kasih Pak Mosem atas waktu dan pencerahan ilmunya terkait dengan sengketa pemilu. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Mosem tadi bahwa sengketa pemilu itu ada dua, yaitu sengketa proses dan sengketa hasil. Dan mungkin untuk closing statement Pak Mosem agar masyarakat kita dan partai politik itu tahu betul terkait dengan sengketa pemilu itu sendiri Pak Muslim. Ya, saya kira ada satu kata kunci ya, bahwa bagian dari sistem keadilan pemilu itu adalah ruang yang diberikan baik dalam kerangka hukum maupun juga dalam kerangka bahwa penyelenggaraan pemilu itu demokratis dan berkeadilan. Itu salah satunya adalah menyediakan ruang bagi pihak-pihak yang merasa keberatan. Ketika orang berkeberatan, ini dalam tanda petik mungkin ada hak yang kemudian terkurangi, hak yang kemudian dilanggar, maka dalam rangka untuk mengembalikan hak itu, memberi ruang bagi terpenuhinya hak itu, maka sengketa ini adalah salah satu jalurnya. Maka sekali lagi ketika kita ngomong sistem keadilan pemilu, maka sengketa ini bagian dari ruang itu. Yang pertama harus dipahami. Yang kedua, baik bagi kita sebagai penyelenggara, mungkin bagi para pihak, tentu saja kan ketika berhadapan dengan sengketa ini yang menjadi ukuran adalah soal kebenaran fakta dan kemudian itu didukung oleh bukti-bukti. Sehingga bagi kita sebagai penyelenggara tidak perlu khawatir ketika kita sudah yakin bekerja secara benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka justru ruang sengketa inilah ruang di mana kita bisa menunjukkan bahwa kerja-kerja kita benar. Begitu juga bagi orang yang mengajukan sengketa. Maka ketika sengketa ini sudah dibuka, kemudian digunakan untuk mencari keadilan lain, maka ketika sudah diputus, maka itu dengan sendirinya keadilan itu sudah terpenuhi. Saya kira itu, dan pemilu 2024 saya kira masih punya potensi ya. Potensi ya. Iya, tapi kita juga bisa mengantisipasi, kemudian melakukan serangkaian aktivitas yang kalau tidak bisa mencegah, mengeliminir lah, karena ini memang satu peristiwa, satu kejadian yang nggak mungkin secara 100% kita hindari. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Muslim. Terima kasih atas apa yang disampaikan Pak Muslim tadi, dan saya mengucapkan terima kasih pula kepada sahabat-sahabat pemilih yang menyaksikan podcast KPU Kabupaten
Kudus pada sesi mengenal sengketa pemilu. Terima kasih, salam sehat, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.